Sebelum kita menyelami jaring laba-laba rumor yang menyebar di Indonesia dan negara-negara tetangga, penting sekali kita memahami asal-usulnya. Dari mana semua ini bermula? Gereja setan bukanlah hasil ritual kuno dan gelap seperti yang digambarkan di film horor. Gereja ini didirikan secara resmi belum lama ini, pada tanggal tertentu, 30 April 1966. Pendirinya adalah seorang tokoh karismatik dan kontroversial bernama Anton Szandor LaVey. Dia dulunya pekerja karnaval musisi, seorang penghibur yang memahami kekuatan citra dan pemberontakan. Dia menyatakan tanggal ini sebagai tahun pertama, Anno Satanas. Jadi, apa sebenarnya yang diajarkan gereja ini? Kenyataannya seringkali tidak seheboh fiksi. The Satanic Bible, yang ditulis oleh Levi sendiri, tidak menganjurkan penyembahan setan sungguhan bertanduk seperti dalam teologi Kristen. Sebaliknya, setan digunakan sebagai simbol yang kuat. Individualisme, kebanggaan, pemberontakan terhadap norma-norma yang menindas dogma agama yang munafik. Prinsip utamanya berpusat pada pemuasan diri, tetapi dengan catatan penting, tanggung jawab. Menjadi dewa di alam semesta Anda sendiri. Kisah ini berubah dramatis ketika ide-ide atau versi distorsinya melintasi samudra dan benua. Konsep gereja setan mulai bergejolak dalam kesadaran publik Indonesia dan Asia Tenggara, terutama tahun 90-an dan awal 2000-an. Ini adalah periode perubahan sosial dan teknologi yang signifikan. Internet menjadi lebih mudah diakses informasi, dan disinformasi dapat menyebar lebih cepat. Narasi yang tiba bukanlah filosofi Lavi, itu adalah karikatur yang dipicu oleh film horor dan pesan berantai sensasional. Teori konspirasi di sini sangat berbeda dari prinsip-prinsip sebenarnya organisasi tersebut. Versi lokal digambarkan sebagai sekte rahasia bawah tanah. Tujuan yang dituduhkan, merusak kaum muda, menjauhkan dari keluarga dan agama, menuntun ke kehidupan yang bejat. Kisah-kisah itu berbicara tentang perekrutan rahasia di sekolah dan di universitas, misa hitam di lokasi tersembunyi, dan anggota dipaksa melakukan penistaan terhadap keyakinan mereka sendiri. Narasi ini jauh lebih menakutkan. Selama bertahun-tahun, bisikan konspirasi ini meledak menjadi kepanikan moral besar-besaran, dipicu oleh rumor spesifik dan dugaan kasus yang menarik perhatian publik. Salah satu rumor yang paling gigih dan tersebar luas di Indonesia melibatkan merek dan produk populer tertentu. Misalnya, merek sandal terkenal dikabarkan memiliki tulisan Allah dalam aksara Arab yang samar-samar tertanam dalam pola solnya, dirancang agar pemakainya tanpa sadar menginjak nama suci tersebut. Hal ini menyebabkan kemarahan, boikot, dan klarifikasi publik dari perusahaan, meskipun itu adalah akibat salah menafsirkan desain abstrak. Kisah-kisah semacam itu menyentuh ketakutan yang mendalam akan penistaan agama secara terselubung. Kategori rumor lain berpusat pada musik dan hiburan, terutama genre heavy metal rock. Band dengan estetika gelap sering dituduh sebagai kedok gereja setan. Lirik diteliti, sampul album dianalisis untuk simbol tersembunyi, dan legenda urban menyebar tentang musisi yang mendedikasikan lagu mereka untuk setan. Ada kasus terkenal di tahun 90-an di mana sebuah lagu rock Indonesia tertentu, ketika diputar mundur, dikatakan berisi pesan-pesan satanik, ketakutan backmasking klasik. Klaim-klaim ini, meskipun tidak pernah terbukti, menciptakan asosiasi yang kuat dalam benak publik antara subkultur pemuda tertentu dan pengaruh setan, yang mengarah pada kecurigaan dan penilaian terhadap kaum muda yang mengadopsi gaya-gaya ini. Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah kisah-kisah ritual perekrutan yang diduga. Cerita beredar tentang kaum muda yang diundang ke pesta atau pertemuan yang ternyata merupakan inisiasi satanik. Narasi berulang menggambarkan ritual di mana anggota baru harus menginjak-injak atau menodai kitab suci untuk membuktikan kesetiaan mereka. Rumor populer lainnya melibatkan urutan tindakan tertentu di toilet umum, seperti menyiram toilet beberapa kali. Mengapa? Nah, kisah-kisah ini, yang banyak di antaranya tidak memiliki bukti konkret, begitu banyak dipercaya, terutama di kalangan kaum muda dan masyarakat umum. Nah, alasan utamanya terletak pada kecenderungan otak manusia terhadap pola dan narasi. Teori konspirasi menawarkan penjelasan yang sederhana dan koheren untuk perubahan sosial yang kompleks dan menakutkan. Budaya kaum muda berkembang pesat. Pengaruh global menantang tradisi narasi gereja setan jadi kisah sederhana. Kebaikan versus kejahatan. Lebih mudah menyalahkan sekte gelap daripada bergulat dengan transformasi masyarakat yang bernuansa. Bagi kaum muda, topik ini punya daya tarik terlarang.
misteri pemberontakan kerahasiaan, menyebarkan rumor jadi ikatan sosial, cara mengakses dunia tersembunyi yang berbahaya, menyentuh keinginan remaja akan kegembiraan dan pengetahuan terlarang. Ironisnya, menyebarkan peringatan membuatnya terasa lebih nyata. Menjadi bagian cerita rakyat modern yang menarik. Seperti yang Nooma kita lihat, ada jurang yang sangat besar dan dramatis antara fakta-fakta terdokumentasi gereja setan dan teori konspirasi yang beredar di Indonesia dan Asia Tenggara. Entitas faktual adalah organisasi filosofis, ateistik yang berbasis di Amerika Serikat, yang menggunakan setan sebagai simbol individualisme. Ia tidak menyembah iblis secara harfiah, tidak melakukan pengorbanan. Keanggotaannya kecil dan terbuka. Ini adalah gerakan intelektual khusus yang sangat sedikit hubungannya dengan rumor bisikan sekte bawah tanah yang merusak kaum muda di Jakarta atau Kuala Lumpur. Fiksi, di sisi lain, adalah kumpulan legenda urban yang menarik tetapi tidak berdasar. Perekrutan di toilet umum, sandal dengan desain penistaan agama, pesan musik yang diputar mundur, semua itu tidak pernah didukung oleh bukti yang kredibel dan dapat diverifikasi. Itu adalah cerita hantu untuk zaman modern, kisah yang berkembang karena ketakutan dan sensasi. Mereka bertahan bukan karena benar, tetapi karena mereka adalah narasi yang kuat. Mereka berfungsi sebagai kisah peringatan, sebagai ekspresi kecemasan sosial, dan sebagai cara untuk memahami dunia yang berubah, dengan menciptakan musuh yang jelas untuk dilawan. Menumbuhkan pemikiran kritis untuk memisahkan fakta dari fiksi setiap hari.